lebih baik sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian semua. Dan ya, hari ini anak pertama kami, putri pertama saya dengan Iris, harus diambil lagi sama Allah. Karena itu adalah semua titipan. Dan Allah sekarang udah minta titipan itu. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Ibel gimana kondisi? Alhamdulillah kondisinya sudah baik. Alhamdulillah sekarang lagi bed rest. Sore tadi, dan segera kita laksanakan cepat-cepatnya. Kondisi Ibel alhamdulillah sudah sadar dan baik. Namanya sendiri mungkin siapa? Nama almarhumah ini cucunya. Namanya Ayura binti Akbar dan Ayuna Khadijah binti Akbar. Mungkin penyebabnya sendiri seperti apa? Terima kasih ya teman-teman. Keluargaku, saudara-saudaraku, sidang takziah yang mulia, yang kami tidak dapat sebutkan satu persatunya dengan tidak mengurangi rasa hormat mahabbah kami, tawadu kami. Semoga senantiasa semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ini, kita semua telah melakukan hak dari 4 perkara yang harus kita tunaikan pada saudara kita yang sudah meninggal dunia. Ananda dari anak kami Muhammad Amar Akbar dengan Iris Bella telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah begitu sayang kepadanya. Kalau kita sayang, Allah jauh lebih sayang. Cucu kami, anak kami yang Allah panggil kembali, Allah tempatkan di sisinya. Allah jadikan bidadari surga yang kelak akan menanti kedatangan ayah dan ibunya di surga. Kami mohon doa kepada semua yang hadir. Semoga khususnya anak-anak kami Muhammad Amar Akbar dengan Iris Bella yang masih di rumah sakit sekarang ini, khususnya, dan semua keluarga yang tinggalkan, semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan, ketakwaan, dan lebih dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti diklik di Google, rare case misalnya. Saya sendiri menemui seperti ini mungkin yang kedua. Nggak ada hubungannya sama capek. Ya, patofisiologinya gitu. Misalnya Mbak nih kembar, ini diakibatkan oleh apa? Belum tahu. Kan kembar sendiri selain karena keturunan juga ada ya yang spontan. Jadi dengan kehamilan kembar ini, yang TTS itu yang menyebabkan janin yang satu hidrop kan bengkak. Nah itu terus menyebabkan neurosis. Plasentanya satu ya. Plasentanya satu. Kasus TTS itu selalu satu plasenta. Plasentanya satu, tali pusatnya 2. Dia ada sekatnya. Tapi di dalam plasenta itu ada sambungan aliran darah di situ. Sebagian nyambung. Ngalir terus, itu namanya TTS. Jadi kalau hamil USG ntar aja, ini nggak boleh gitu, nggak boleh lagi gitu. Kalau di London tuh setiap orang hamil di trimester 1 harus di USG, dan yang USG itu yang expert, yang ahli, karena di situ bisa diprediksi ini bakal TTS, ini bakal ada kelainan, ini bayinya kembar, ini tunggal. Itu hamil 8 minggu cek, itu kalau 8 minggu jumlah janinnya berapa. Kalau dia kembar
nantinya akan TTPS apa enggak, itu bisa dilihat. Kalau tidak kembar, dilihat detaknya, usianya, tebal tengkuk, kemungkinan kelainan bawaan tidak, kemungkinan kelainan Down syndrome tidak, rahimnya ada miom tidak. Jadi itu penting. Di trimester 1 justru penting. Kalau ini dibiarkan terus, maka kedua-dua janin ini seringkali meninggal sebelum 7 bulan. Keguguran ya, atau meninggal di dalam. Jadi 80-100% itu meninggal. Cara yang terbaik adalah memutus aliran darah yang di dalam plasenta itu, diputus dengan laser fetoskopi. Jadi putus setiap titik sambungan. Nah, kemarin saya bersama Dr. Novan memutus sambungan itu. Diharapkan setelah diputus, darahnya masing-masing dapat, yang donor sendiri, yang resipien sendiri, sehingga nanti dia tumbuh bareng. Yang tadinya kecil jadi besar, yang besar yang biasa menerima darah, kalau diputus dia tidak menerima darah lagi, dia pertumbuhannya normal. Itu harapannya itu. Nah, pada kasus ini dilakukan itu pada kehamilan 27 minggu. Kenapa nggak dilahirin? Kalau dilahirin masih sangat prematur, dikhawatirkan tidak survive, makanya diputus, diharapkan dia tumbuh. Biasanya kita melahirkannya di 30 minggu atau 32 minggu. Dilihat statistiknya, keberhasilan membantu pasien kembar TTPS ini 80% keberhasilannya, sedangkan 20% dia gagal. Fail ya. Macam-macam kegagalannya, banyak faktor. Jadi pada perawatan ini itulah yang terjadi. Setelah kita lakukan laser fetoskopinya berhasil, putus, kemudian 1 hari setelah di laser kita evaluasi, janin dua-duanya bagus, hidup, yang donor maupun yang resipien, ketubannya semua sama, normal. Nah, hari ketiga terjadilah mirror syndrome. Mirror syndrome disertai dengan preeklamsi. Nah, mirror syndrome dan preeklamsi itu yang menyebabkan sebagian kecil dari plasentanya lepas. Karena lepas sebagian kecil, darah dari ibu ke janin tidak sampai, sehingga terjadi kematian janin dua-duanya, meninggal di dalam. Karena sudah meninggal di dalam dan risiko ke ibunya semakin meningkat karena adanya mirror syndrome tersebut, maka segera kita lahirkan bayi. Kedua bayi tersebut kita lahirkan. Risikonya apa ke ibunya bila tidak segera dilahirkan? Ya, bisa terjadi preeklamsi bahkan eklamsi. Terus tekanan darah bagus, tadi 132/83 ya, tidak tinggi lagi. Waktu dioperasi itu sampai 180/90. Berarti kadar albuminnya rendah, sekarang sudah naik. Eklamsi itu kejang. Jadi sebelum itu terjadi, dilahirkan. Apabila bayi sudah dilahirkan dan plasenta dievakuasi, biasanya recovery ibunya itu cepat. Itu ciri-ciri dari preeklamsi. Apabila bayi dan plasenta lahir, recovery ibunya itu cepat, tekanan darahnya turun, oksigen jalannya baik, dan lain sebagainya. Pasangan ini. Setelah saya jelaskan memang perjalanan penyakitnya seperti ini, ya alhamdulillah suami istri ini bisa memahami, tidak sampai psikologisnya down. Akhirnya keseriusan saya itu, saya kepingin pada saat itu kakak cuma ngomong gini, ayah kalau ayah mau nggak main ke tempat kelahiran kakak gitu ya, karena kakak maunya ayah kesana atau enggak. Dia malu-malu, dia nggak mau, dia tidak jawab iya, tidak jawab enggak. Tapi saya yakin keinginan anak saya itu adalah kepengen ayah bundanya main ke, pengen tahu tempat kelahirannya dia gitu. Jadi ya saya sama istri saya berunding cari jadwal yang pas, dan pada saat itu
saya dapatlah tanggal kemarin ini. Ya. Gitu. Itu tanggal ini dapat karena dari angka baik, hari baik, atau karena itu Angka baik, Ya. angka baik, hari baik, Ya. dan semua ada perhitungannya. Ya. Ada perhitungannya. Saya sama kayak melahirkan anak. Ya. Karena semua anak saya lahir di tanggal 5. Ya, Tania tanggal 5, Bertrand pun kan tanggal 5 di saya. Saya kemarin kan tanggal 5. Sebenarnya banyak orang yang nggak ngeh kenapa saya memilih tanggal 5, ya karena anak saya semua lahir di tanggal 5. Gitu. Jadi saya sama istri saya sepakat setelah ada hitung-hitungan yang cukup panjang dengan budaya saya, akhirnya tanggal 5 itu saya memutuskan untuk datang ke NTT, Manggarai, Cancar ya. Apa? Manggarai Cancar Bingo. Nah, dari situ upacara adat itu di mana itu berlangsung sakral sekali. Ya. Jadi itu sakral sekali dia, dan Ada arak-arakan dulu. itu arak-arakan itu. Itu kayaknya lu jalan jauh tuh ya. Lu ngajak saya terharu Ya. itu adalah ketika saya dari landing di Labuan Bajo aja udah rame. Dari Bajo mau menuju ke Ruteng rame. Ya. Apalagi pas di Ruteng itu dari turun pesawat, pakai karpet merah, emang gue siapa ini? Datang, Bertrand tidak mengikuti upacara. Ya. Jadi Bertrand pada saat datang dia ketemu semua keluarga intinya, adik kakak dan ibunya serta bapaknya. Lalu Bertrand dipisahkan dulu dengan saya. Bertrand dimasukkan ke dalam satu ruangan. Di dalam ruangan itu Bertrand juga ada tradisi yang dia lakukan di mana orang tuanya itu memberikan sebuah bacaan khusus ini, di mana biar bagaimanapun rohnya Bertrand tidak boleh keluar, tetap ada di sana. Hanya Bertrand dipercayakan untuk bisa dibesarkan oleh kami berdua. Gitu. Jadi Bertrand dikasih ketua-ketua oleh orang tuanya dengan bacaan, dan dia sarung jadi dipakein. Setelah dipakaikan sarung oleh kedua orang tuanya, Bertrand akhirnya digendong dan diserahkan ke saya, dan dari situ prosesnya baru segera dimulai. Jadi dari orang tuanya dalam kamar tempat Bertrand tidur, baru dibawa ke orang tua yang dikasih yang merah itu apa tuh? itu darah ayam. Itu adalah darah ayam di mana roh leluhur itu bagaimanapun itu tidak akan pergi dan selalu melindungi Bertrand. Jadi ditaruh di dadanya dia, di telapak tangan, telapak kakinya dia, jadi mengiringi setiap langkahnya dia, leluhur yang sudah mendahului semuanya. Dan saya dan Wenda juga ikutan kasih tangan itu karena saya dan Wenda sudah dipercaya sebagai orang tua Bertrand, dan Bertrand sendiri saya sudah dianggap menjadi keluarga di Bingo Manggarai NTT gitu. Bertrand. Nah, Kevin dan juga Catherine itu ya menjadi bagian dari keluarga kami gitu. Ya saya bilang kemarin sama Catherine ya kalau dia libur atau apapun dia bisa main ke Jakarta, semuanya dia menganggap kita, saya dan Wenda juga keluarganya gitu. Tapi kalau untuk mengangkat seperti Bertrand, saya tipe orang yang fokus dengan apa yang saya jalani. Oke, Mas dari Dia sudah menjadi anak saya, jadi apa yang saya lakukan ke kalian sama apa yang dilakukan ke Bertrand gitu. Dan saya dan istri saya selalu sepakat pendidikan anak itu ya pasti harus satu suara. Jadi tidak boleh ketika Bertrand lagi dikasih tahu sama saya, Wenda yang membela kalaupun enggak. Begitu juga dengan saya, tidak boleh membela. Jadi tidak ada perbedaan apapun. Makanya ketika saya bilang dia adalah anak pertama kami, itu adalah sebenarnya hal yang cukup besar maknanya. Karena kami sudah bilangnya dia adalah anak. Bilang banyak orang yang Bertrand masih ketemu, ya pasti masih ketemu lah. Jadi orang tuanya kan juga kadang masih ke Jakarta, cuman biar lebih nyaman, saya juga tidak mau. Saya juga ada media, tapi saya tidak mau ujuk-ujuk wawancara gitu, enggak lah. Karena kedatangan ke Jakarta ingin bertemu dengan Bertrand, jalan, makan. Ya, saya kepengen mereka punya waktu. Ya, jadi quality time bersama keluarganya. Dan kemarin saya baru pertama kalinya ketemu dengan ibu kandungnya Bertrand. Ngobrol, bercanda, tertawa, ya layaknya keluarga gitu. Dan itu menambah kelegaan saya untuk bertemu dengan ibu kandungnya Bertrand.
Rasa takut gak ada apapun itu karena saya bilang saya tidak punya apa-apa untuk membesarkan Bertrand. Wenda juga tidak punya apa-apa untuk membesarkan Bertrand, tapi yang kita punya cuma cinta kasih aja untuk Bertrand. Berjalan dengan lancar, kami mengikuti aturan adat yang berlaku di mana banyak sekali adat keanekaragaman Indonesia yang benar-benar baru saya tahu saat ini itu di tempat kelahirannya di Pinggong ya, Pinggong Cancar di NTT. Di sana bagus sekali ya. Jadi saya bersyukur sekali bisa mengenal Indonesia lebih luas lagi. Saya datang ke sana itu bukan karena kampanye ya, bukan karena apa, memang itu adalah kota kelahiran anak saya dan tidak ada apapun itu. Saya pengen bermain di sana, tapi ternyata dapat sambutan yang luar biasa dari semua. Dari saya di Labuan Bajo, terus di Ruteng, terus sampai ke Pinggong Cancar, sampai sekolahnya dia dulu, itu disambut dengan luar biasa. Ada salah satu Ya, pasti ada. Itu lebih ke pribadi sifatnya, karena saya ada pertemuan khusus waktu dengan Bertrand, dengan orang tuanya Bertrand, papa dan mamanya. Itu hanya papa dan mamanya dan saya dan Wenda. Jadi cerita Bertrandnya seperti apa yang Bertrand tidak cerita, yang mungkin buat dia ada beberapa yang dia tidak ingat waktu dia masih kecil. Jadi papa dan mamanya cerita kooperatif, dan saya belum share juga foto kami berempat karena banyak banget fotonya. Aku sampai nguploadnya, tapi senang upload, kasih sesuatu yang edukasi buat semuanya proses adatnya kemarin itu. Dan pesan-pesannya ya semuanya sama seperti halnya orang tua lah, besarkan dengan sukacita, dengan cinta tulus, gitu saja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.